Di Samarinda, ada destinasi wisata yang gak cuma buat jalan-jalan, tapi juga penuh barang-barang lama dan cerita sejarah. Namanya Museum Samarinda. Museum ini ada di Jalan Bayangkara, Kelurahan Bugis, Samarinda Kota, persis di sebelah kanan Taman Samarinda. Nah, buat parkirnya di sini udah pakai sistem elektronik, tapi tenang aja, tetap bisa bayar cash kok. Parkir motor ada di sebelah kanan setelah masuk, sedangkan mobil bisa parkir pas di depan. Yang keren, museum ini ramah disabilitas dan tangga lansia. Jadi, buat yang nggak bisa naik tangga, sudah disediakan jalur khusus ya. Yuk kita coba masuk dalam. Museum ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan resmi dibuka untuk umum sejak tahun 2017. Desain bangunannya unik banget, yaitu mengangkat budaya lokal di mana atapnya terinspirasi dari rumah Lamin dan motif dindingnya menggambarkan kain tenun Samarinda yang udah terkenal sejak abad ke-17. Masuk ke museum ini tuh gratis, tapi kalau mau donasi seikhlasnya bisa langsung masukin ke kotak amal yang disediakan ya. Jangan lupa isi buku tamu dulu sebelum memulai eksplorasimu. Di sini ada sejarah singkat kota Samarinda. Di sini kita bisa melihat jejak perjalanan kota Samarinda dari dulu hingga sekarang, lengkap dengan barang-barang yang dipakai masyarakat tempo dulu. Di sini ada setrika besi. Sebelum ada listrik, orang dulu biasanya memakai setrika besi yang diisi arang panas buat menyetrika baju. Sebelahnya ada benih Dayak. Terus ada juga Blungko Dayak, benda yang konon punya unsur magis dan religius. Di sebelah sini juga ada obat tradisional khas Kalimantan Timur. Ada minyak bungkut, minyak kuning, pasak bumi, minyak rambut buang ulin, minyak bulus, dan minyak bulu perindu. Selain itu, museum ini juga punya koleksi dokumentasi pemimpin Samarinda dari berbagai periode. Ini adalah arsip penting yang nunjukin perubahan sosial, ekonomi, pembangunan, dan kebijakan yang membentuk kota Samarinda. Tapi kalian tahu nggak? Sebelum jadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sebuah sekolah loh, yaitu SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Samarinda. Dua sekolah tertua dan bersejarah di kota Samarinda. Setelah pindah ke gedung baru, tempat ini pun akhirnya disulap menjadi Museum Kota Samarinda. Salah satu koleksi yang menarik di sini adalah lukisan Ramayana. Ini bukti kalau pengaruh Hindu-Buddha pernah berkembang di Kalimantan Timur sejak zaman Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan ini sendiri adalah kerajaan tertua keempat di Indonesia yang keberadaannya dibuktikan dengan replika prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Selain itu, ada juga alat musik khas Kalimantan Timur yaitu sape. Ini alat musik petik dari suku Dayak yang biasanya dimainkan dalam ritual adat dan tari penyambutan tamu kehormatan. Buat yang penasaran sama kain tenun Samarinda, di sini juga ada alat pembuatannya. Dulu, kain ini cuma bisa dipakai oleh kalangan bangsawan Kesultanan Kutai, terutama yang motifnya khusus. Gak ketinggalan, ada juga sejarah Babukung, salah satu tradisi unik dari budaya Kutai. Dan ini dia
Salah satu koleksi paling keren di museum yaitu mandau, senjata khas suku Dayak yang melambangkan keberanian dan kehormatan. Setiap ukiran di gagangnya punya makna leluhur atau kekuatan alam. Terakhir, ada juga patung yang mengenakan baju adat Kutai, lengkap dengan kain tenun Samarinda yang menunjukkan betapa anggunnya budaya Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dan di sini kami dari kelompok 3 lagi berada di Museum Kota Samarinda. Hai. Jadi di sini kita perkenalan dulu dengan siapa, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Julpan dari Museum Kota Samarinda. Kalau boleh tahu gimana cara perawatan dan pelestarian benda bersejarah di sini dan apa tantangan terbesarnya? Perawatan tadi ya? Iya. Kalau perawatan kita itu biasanya tergantung barangnya. Ya ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada juga misalnya yang per 3 bulan. Kalau tantangannya paling bersihkan yang kayak guci ini, kan guci ini barangnya ringkih kan, gampang retak. Kalau di sini koleksi yang paling menarik itu apa ya? Kalau yang paling menarik pengunjung itu lukisan Lembu Swana sama batu para silpa. Lukisan Lembu Swana itu karena jadi spot foto biasanya. Terus yang lebih menarik lagi itu museum digital. Semoga museum digitalnya lagi maintenance nih. Ini rencananya mau diganti tuh. Apa saja event yang pernah berlangsung di Museum Samarinda, terus itu kayak memperingati hari apa gitu? Kalau yang pernah berjalan itu contohnya ya kayak PKD Kebudayaan Daerah, terus ada juga Pekan Seni Nasional kita pernah ikut juga. Kalau PSM itu saya lupa tahun berapa, 2019 kalau nggak salah. Itu di Big Mall, itu pameran museum-museum Sekaltim. Habis itu kalau yang PKD itu sama museum Sekaltim juga, tapi itu di Balikpapan di Gedung Gong. Kalau tahun ini mungkin ada lagi nanti yang kayak gitu. Itu kalau misalnya pameran kayak gitu tuh barang-barangnya yang dibawa ke sana. Barangnya dibawa, nggak bisa museumnya yang dibawa. Barangnya yang dibawa kayak contohnya yang paling gampang dibawa itu kayak alat-alat tenun yang di sebelah sana atau foto-foto. Jadi eventnya itu kayak barang-barangnya dibawa keluar ya, bukan event di dalam museum. Ya. Nah kalau kami sih rencananya ada juga event museum masuk sekolah, kan kalau kayak gini kan sekolah masuk museum kan. Kalau nanti itu kebalikannya rencananya programnya. Jadi museum yang masuk ke sekolah. Rencananya kayak gitu lah. Baik, kepada Kak Julpan, terima kasih banyak waktunya sudah menjelaskan kami tentang sejarah-sejarah museum. Makasih banyak ya. Jadi kita tutup hari ini guys ya. Assalamualaikum. Jadi, kalau kalian ke Samarinda, wajib banget nih buat mampir ke Museum Samarinda. Selain itu, karena letaknya strategis, dekat dengan Taman Samarinda, setelah keliling-keliling museum, kalian bisa nih jalan-jalan di taman.